action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi untuk pertemuan kedua untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 11, masih dengan kompetensi dasar yang sama dengan minggu kemarin, yaitu mekanisme katup dan cara perawatannya. Ya, kita buka saja untuk slide-nya. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang fungsi dari mekanisme katup, kemudian komponen-komponen mekanisme katup beserta fungsinya, serta konstruksi dari mekanisme katup itu sendiri. Untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan yang kedua adalah kita membahas materi tentang konfigurasi mekanisme katup, atau bisa juga kita katakan sebagai macam-macam atau jenis-jenis dari mekanisme katup. Untuk yang pertama, mekanisme katup adalah model side valve ya. Jadi sebelumnya saya akan menyebutkan jadi konfigurasi mekanisme katup yang sering kita temui ya pada kendaraan bermotor atau pada mesin. Itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah side valve, kemudian yang kedua ada overhead valve type atau disebut dengan OHV, kemudian yang ketiga ada single overhead camshaft atau SOHC, dan yang keempat yang kita sebut dengan double overhead camshaft atau DOHC. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu tentang konfigurasi mekanisme katup tipe side valve. Jadi tipe side valve ini camshaftnya dipasang pada poros engkol ya, jadi seperti ini, dipasang pada poros engkol, kemudian mendorong ke atas dan menggerakkan katup atau klep. Jadi cara menggerakkan katupnya itu adalah dengan cara mendorong batang katup itu ke atas ya. Kemudian untuk katup-katupnya ini ditempatkan di samping piston ya, seperti ini, dan oleh karena itu ruang pembakarannya lebih besar ya. Di sini ruang pembakarannya lebih besar, jadi memungkinkan menghasilkan perbandingan kompresi lebih besar, tetapi untuk tenaganya itu kurang ya. Jadi untuk mekanisme atau konfigurasi katup seperti ini itu hanya cocok dipakai pada mesin-mesin putaran rendah atau yang dipakai pada mesin industri ya. Contohnya kayak mesin stasioner ya. Ya, mesin stasioner itu ya artinya mesin yang hidup tapi dia tidak bergerak, alias statis atau diam. Nah, kemudian untuk cara kerja dari side valve ini ya, atau mekanisme katup side valve ini adalah dimulai dari crankshaft yang kita sebut dengan poros engkol. Kemudian crankshaft ini nantinya akan menggerakkan camshaft melalui gear ya, melalui gear. Kemudian ada timing chainnya di sini serta cam sprocket. Jadi kalau di sini cam sprocketnya berputar akibat adanya putaran dari crankshaft, maka menyebabkan camshaftnya atau poros knocknya itu akan ikut berputar. Nah, kemudian camshaftnya itu nantinya akan menekan batang katup ke atas sehingga menyebabkan katup itu akan terbuka. Jadi itu seperti itu. Jadi sangat simpel sekali untuk cara kerja dari side valve. Untuk konfigurasi mekanisme katup yang kedua kita menyebutnya adalah overhead valve type atau disebut dengan OHV. Ya, jadi untuk perbedaan dari tipe ini ya dengan side valve yang tadi kita bahas adalah katup atau klepnya itu berada di atas piston ya, berada di atas piston seperti ini. Kemudian yang menggerakkan katupnya itu adalah rocker arm ya, sehingga di sini bisa dikatakan ruang kompresinya dapat dibikin lebih kecil ya ukurannya ya, sehingga perbandingan kompresi yang tinggi menyebabkan tenaga mesinnya itu lebih besar. Kemudian untuk konstruksi dari overhead valve type atau OHV ini terdiri dari, di sini ada yang jelas crankshaft ya atau poros engkol, kemudian ada timing gear ya, kemudian ada camshaft ya atau poros knock, kemudian ada lagi yang namanya lifter, kemudian ada lagi yang disebut dengan push rod, ada rocker arm, dan yang terakhir adalah batang katup. Jadi untuk cara kerja dari mekanisme katup OHV ini dimulai dari crankshaft atau poros engkol yang berputar ya. Jadi kalau di sini crankshaftnya berputar, maka cam sprocketnya ya, di sini gearnya itu juga akan ikut berputar, sehingga itu akan memutar apa yang kita sebut dengan camshaft ya.
akan memutar yang namanya camshaft. Kemudian cam pada camshaft itu nantinya akan menekan yang namanya lifter, ya, akan menekan yang namanya lifter. Nah, kemudian lifter itu nantinya akan menekan push rod, ya. Setelah push rod nanti akan menekan lagi yang namanya rocker arm, dan rocker arm akan menekan batang katup sehingga katup itu akan terbuka. Ya, jadi di sini karena konstruksinya terlalu banyak, ya, ini mengakibatkan memang efisiensi kerja atau tenaga dari katup yang menggunakan overhead valve ini ya cenderung kurang baik, dan suaranya itu cenderung agak berisik, ya, karena komponen-komponennya itu banyak, ya, karena ada lifter, kemudian ada push rod, ada batang katup seperti itu. Jadi itu adalah merupakan sekilas tentang overhead valve type. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah konfigurasi katup single overhead camshaft atau SOHC. Ya, ini yang sering biasa dipakai pada sepeda motor pada umumnya, ya, untuk kecepatan yang menengah ke atas, ya. Itu di sini kalau tadi overhead valve, ya, pada slide sebelumnya ada batang penekan, ada lifter lah. Pada SOHC ini itu semua dihilangkan, ya. Jadi batang penekan ditiadakan sehingga gerakan balik dapat kita netralisir, ya. Jadi ketika dia menutupnya itu lebih cepat, ya, atau lebih akurat. Jadi posisi cam, ya, itu ada di atas, ya, ada di atas dan di tengah yang namanya silinder, ya, di tengah silinder. Jadi letak dari camnya itu ada di tengah dan di atas dari silinder, ya. Jadi itu seperti itu. Dan kemudian untuk menggerakkan dari poros cam ini itu nantinya akan menggunakan mekanisme rantai, ya, atau disebut dengan timing chain. Kalau dalam bahasa bengkelnya namanya adalah rantai keteng. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi dalam hal ini nantinya yang akan menggerakkan cam yaitu ya tetap yang namanya crankshaft, tapi dalam hal ini dia melalui mekanisme timing chain, ya. Jadi komponen ini lebih sedikit dibandingkan dengan OHV yang tadi. Jadi karena di OHV itu tadi ada push rod, ada lifter. Tapi kalau pada SOHC ini push rod dan lifternya itu diganti oleh yang namanya timing chain, ya, yang disebut dengan rantai keteng itu tadi. Kemudian untuk cara kerjanya sama, ya, crankshaft, ya, hampir sama, ya, bukan sama, ya. Itu dari crankshaft. Kemudian timing chain, ya, timing chain itu nantinya akan memutar yang namanya cam sprocket, ya. Kemudian cam sprocket akan memutar yang namanya camshaft, ya. Kemudian camshaft nantinya cam pada camshaftnya itu akan mendorong rocker arm, ya. Kemudian rocker armnya itu nantinya akan menekan batang katup sehingga apa yang terjadi, ya, katupnya itu nantinya akan terbuka. Jadi itu seperti itu, ya. Itu untuk pemaparan tentang mekanisme katup jenis single overhead camshaft atau SOHC, ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah konfigurasi mekanisme katup tipe double overhead camshaft atau DOHC. Ya, ini hampir sama dengan SOHC, cuma yang membedakan itu adalah jumlah camshaftnya, ya, jumlah camshaftnya. Kalau pada DOHC jumlah camshaftnya itu ada dua. Ini digunakan untuk sepeda motor dengan jumlah katup yang banyak, ya, atau maksimal satu silinder dilayani oleh 4 katup. Itu digunakan untuk motor-motor yang tenaganya besar, ya, atau kecepatannya yang tinggi. Ya, bedanya di situ. Dan ini lebih simpel lagi karena dalam DOHC ini tidak memerlukan yang namanya rocker arm, ya, tidak memerlukan yang namanya rocker arm. Jadi
katup masuk dan katup buang itu dioperasikan tersendiri oleh dua buah cam atau yang disebut dengan direct push tipe. Ya, jadi untuk katup in dan katup X itu dioperasikan sendiri oleh dua buah cam. Jadi cam untuk katup buang itu sendiri, misalkan untuk cam untuk katup masuk juga sendiri. Kemudian hambatan gerak hanya terdapat di bagian katup di sini ya, hambatan geraknya dibandingkan dengan SOHC. Serta pergerakan katupnya itu secara spontan itu lebih cepat dan lebih akurat ya. Jadi ini kita koreksi dulu, ini bukan katu ya, tambahkan katup ya seperti ini. Kemudian adapun untuk cara kerjanya yaitu hampir sama kayak SOHC, yaitu dari mulai crankshaft, kemudian ada timing chain ya, ada timing chain. Nah, setelah itu ada cam sprocket, dan cam sprocket akan memutar camshaft serta camshaft akan menekan yang namanya batang katup sehingga katup akan terbuka. Baik, untuk sesi kali ini, baik untuk materi penyampaian untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi kalau kita review lagi, konfigurasi mekanisme katup itu ada 4 ya. Yang pertama yang disebut dengan side valve atau yang kita sebut dengan SV, kemudian ada OHV ya atau overhead valve, kemudian yang ketiga ada SOHC atau single overhead camshaft, dan yang keempat adalah DOHC atau double overhead camshaft. Ya, untuk selanjutnya silahkan kalian bisa mengunduh materi yang saya sampaikan ini pada kolom deskripsi ya, pada link yang saya tulis pada kolom deskripsi, serta kalian mengisi absensi serta pertanyaan singkat yang saya berikan pada link yang juga saya tulis di kolom deskripsi. Baik, saya rasa cukup sekian pertemuan untuk kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.